Halo Sobat Berakhlak semua, perkenalkan saya Liliana Rahel, peserta CPNS 2022 Kemenhub dari kelompok 4, Angkatan 9 Gelombang 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari core value berakhlak dan juga ada beberapa tokoh pejabat yang menginspirasi kita untuk menjadi manusia insan berakhlak. Nah, untuk mengetahui selanjutnya tentang apa itu core value berakhlak, mari kita saksikan video berikut ini ya. Nah, di sini kita akan belajar dari apa sih pengertian dari berakhlak itu sendiri. Nah, pada awalnya, pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Jokowi resmi meluncurkan nilai core value berakhlak. Peluncuran core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Nah, core value berakhlak itu sebenarnya adalah suatu perilaku ya, perilaku fondasi kerja yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jadi berakhlak itu merupakan beberapa singkatan dari 7 perilaku yang harus kita ketahui, yang kita jalankan sebagai ASN. Nah, 7 perilaku tersebut merupakan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya kita akan belajar, yaitu apa sih berorientasi pelayanan? Nah, berorientasi pelayanan tersebut merupakan komitmen kita untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi kita harus memberikan pelayanan kita yang terbaik dan juga bukan hanya untuk memuaskan masyarakat, tapi kita tahu bagaimana untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kita, yang baik dan buruk untuk masyarakat kita. Dan juga ada akuntabel. Di sini akuntabel itu kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan tugas yang diberikan kepada pimpinan kita. Untuk melaksanakan tugas itu kita harus jujur dan kita harus disiplin dalam mengerjakan suatu pekerjaan kita. Dan ketiga itu ada kompeten. Nah, dari kompeten ini kita harus terus belajar mengembangkan kemampuan diri kita untuk terus belajar, untuk mengupgrade diri agar kita bukan hanya stuck kepada kemampuan kita, dan kita harus beradaptasi agar kita bisa bersaing dengan kemampuan kita. Dan juga ada harmonis. Dan di sini harmonis kita tuh harus saling peduli, menghargai setiap perbedaan yang ada, dan kita harus bisa saling merangkul antara lingkungan kita dengan antara pegawai-pegawai di tempat kerja kita. Dan ada juga loyal. Loyal ini kita harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Lebih tepatnya kita tuh harus setia dan mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kita nggak boleh hanya mementingkan kepentingan pribadi kita. Adaptif. Adaptif ini kita harus terus beradaptasi, berinovasi, kreatif, dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Jadi kita akan terus hidup ini berubah dan kita nggak boleh hanya berpegang pada pendapat kita aja. Kita harus beradaptasi, berinovasi dengan orang-orang luar. Dan juga ada terakhir kolaboratif. Nah, di kolaboratif ini kita harus membangun kerjasama yang sinergis. Kerjasama ini dimaksudkan kita harus bisa memberikan bantuan juga kepada orang lain. Ketika orang lain memiliki kesusahan, jadi kita bisa ikut membantu. Kita menciptakan suatu lingkungan kerja yang kolaborasinya baik gitu. Nah, berikut merupakan 7 dari perilaku berakhlak yang harus kita punya sebagai ASN. Dan sini saya akan menjabarkan beberapa tokoh ASN yang menginspiratif kita semua ya. Nah, di sini ada sosok Bapak Slamet Riyadi. Bapak Slamet ini merupakan
ASN Kementerian Perhubungan yang membanggakan karena telah berhasil meraih penghargaan ASN Inspiratif 2018. Jadi Bapak Samad ini telah bekerja selama 34 tahun dan masih mengabdi sampai sekarang sebagai penjaga menara suar di Cimiring, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Jadi beliau ini memiliki suatu perilaku yaitu loyal kepada pekerjaannya, dan dia terus menjalani itu sampai sekarang, dan sampai pada akhirnya beliau mendapatkan penghargaan oleh Menteri Perhubungan sendiri. Dan kedua itu ada Dian Ingrawati. Nah, Dian Ingrawati merupakan ASN Inspiratif 2020. Beliau ini merupakan pegawai Kemensos yang pertama dan satu-satunya pegawai tunarungu. Jadi, walaupun dengan keterbatasan dia, Bu Dian ini bisa terus beradaptasi dan dia meningkatkan kompetensi dia, bukan hanya dalam kekurangannya, tapi dia dari kekurangannya dia bisa beradaptasi, memberikan kompeten dia. Dia dinobatkan sebagai duta untuk memperjuangkan kesetaraan hak dan perlakuan penyandang disabilitas. Sangat menginspirasi sekali ya. Dan juga ada Menteri Budi Karya Sumadi. Nah, ini Menteri kebanggaan kita, Bapak Menteri Perhubungan, ya. Sudah banyak sekali prestasi yang beliau berikan dengan proyek-proyek pembangunannya diselesaikan, seperti ada contoh MRT, LRT, dan juga bandara-bandara baru yang dibangun. Dan dalam melakukan perkembangan juga dalam daerah terdepan, terluar, dan terpencil, beliau juga membangun pelabuhan dan juga membangun bandara-bandara untuk akses perhubungan di Indonesia ini, bukan hanya di kota tapi di daerah terpencil juga. Jadi Pak Budi ini sangat memberikan pelayanannya yang terbaik dan terus beradaptasi dengan perkembangannya zaman, untuk intinya untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi. Nah, jadi sangat menginspirasi semuanya itu ya. Nah, berikut merupakan beberapa contoh penjelasan dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Bila saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri dari saya. Terima kasih.